Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallifi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman min ahli hadzal masjid wa liyasatidina لآبائنا وأمهاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Niki setelah Allah menceritakan tentang hukum waris, maka ayat berikutnya Allah memberikan janji pada orang yang taat dengan hukum-hukumnya Allah secara umum, khususnya masalah waris. Tilka, yang demikian itu, hududullah, batasan-batasannya Allah, aturan-aturannya Allah. Niku pager sing didamel kalih Gusti Allah. Pagere aja dirusak. Niki kadang-kadang pagere mboten dirusak, tapi pagere dilompati. Senengane munggah pager bolos. Dan ini kenapa niku diakali? Jadi memang di dalam setiap hukum itu ada namanya celah hukum. Sing ngerti biasane sing kulino ngakali hukum iku ya wong sing pinter, ora wong bodoh. Sing ngerti hukum dan pengalaman dihukum. Niku sing ngakali hukum. Mulane ya Allah,
Niki Gusti Allah dawuh, itulah batasan-batasannya Allah, hukum-hukumnya Allah, pagar yang dibuat oleh Allah. Makanya diberikan wa mayyutiillah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya, yudkhilhu, maka Allah akan memasukkannya jannatin, ke dalam surga yang mengalir tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, anhar, sungai-sungai, khalidina, kekal abadi, fiha, di dalam surga. Wa dzalikal fawzul azim, itulah yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar. Bisa diartikan kesuksesan, keberuntungan azim, yang agung, yang besar. Ini. Sebaliknya, wa may ya'sillaha, barang siapa bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan utusannya Allah, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan yang ditetapkan oleh Allah, pagere ditabrak, dilompati, nak jari gak mau nabrak tapi dilompati pager niku, maka resikonya yudkhilhu naron, maka akan dimasukkan orang yang bermaksiat dan melampaui batas tadi ke dalam api neraka, khalidan, kekal abadi, fiha, di dalamnya, dan bagi dia azab yang menghinakan. Niki artine ngeten niki, ai hadhil faraid wal maqadir, yakni di dalam faraid ini, pembagian ahli waris ini, wa maqadiril lati ja'alaha Allah, dan semua perhitungan-perhitungan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lil warisati, untuk pembagian ahli waris, bihasbi qurubihim minal mayyiti, berdasarkan, Allah menetapkan itu berdasarkan tingkat kedekatan, kekerabatan seseorang dengan mayit. Ini ketentuannya Allah. Wahtiyajihim ilaihi, dan tingkat urgensi dari bagian waris itu. Jadi kemarin ketika bagi waris itu nomor satu tingkat kekerabatan yang paling dekat, itu yang menjadi prioritasnya Allah. Demikian juga prosentasenya menurut tingkat kebutuhannya, tingkat urgensinya. Kayak dewi ini anak luwih dijudulukan daripada bapak. Wong tua itu ngalah wis tuwek, bae ngalah karo putune. Napake mati. Kenapa? Ya Allah Maha tahu tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya itu jauh kepentingannya kepada anak. Nah, Pak mbae iki paling ya ora suwi. Gitu. Wong daftare niku wis minggring-minggring. Lah nggih niku. Rasa nunggu suwi. Masyaallah. Wahtiyajihim ilahi wa fiqdihim lahu inda adamihi, dan tingkat kehilangannya apabila dia itu tidak ada. Artinya kalau ada orang tuanya itu meninggal, maka rasa kehilangannya itu
sing paling krasa ilange wong tuwa iki sapa? Anak. Niki Ibnu Katsir ngendikane hikmah dari hukum Allah itu tadi, hukum itu secara general disimpulkan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Nggih, tingkat kekerabatan, tingkat urgensi dan rasa kehilangannya terhadap orang yang mati atau mayit, maka itulah diberi bagian yang lebih banyak. Sing paling kelangan anak. Nggih. Anak nak kelangan wong tua niku jan susah tenan. Wong tua kehilangan anak ya susah, tapi susahnya tidak sesusah anak kehilangan orang tua. Apalagi kalau anak itu masih usia ya isih kemeragat. Dan berapa banyak kasus ini ketika menjadi yatim akhirnya ya karena tidak ada yang menyantuni akhirnya keleleran. Maka dari itulah Masya Allah, dan banyak kasus Pak, banyak kasus wong tua ini soge begitu mati wong tua ini pinter anaknya, pinter ngedol warisannya wong tua gak sampai Pak wis entek. Ternyata seperti itu. Maka yang demikian inilah itu adalah batasan-batasan Allah. Dan jangan sekali-kali kalian mengabaikan batasan-batasan Allah itu, dan jangan sekali-kali merusak melampaui batasan dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan itu. Maka dari itu Allah berfirman, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, di dalam urusan warisan tadi, falam yazid ba'dul warisati wala yanqus ba'daha bihilatin wa wasilatin. Maka dari itu yang dimaksud tadi melampaui batasan Allah itu jangan sampai kamu menambah bagian warisan yang bukan haknya. Demikian juga janganlah kamu mengurangi bagian daripada warisan yang bukan pada haknya bihilatin dengan alasan apapun. Hilah ini biasanya dengan celah hukum. Di situ tadi masih ada celah-celah hukum. Kemarin sudah saya sampaikan, imam pun beda pendapat terhadap bagian, contohnya kakek kemarin beda. Imam Hanafi mutlak kakeknya gak oleh. Tetapi kalau imam yang lain ternyata masih dapat. Ya seperti itu. Kalau di dalam urusan seperti itu sudah khilaf seperti itu, ya tidak masalah, karena memang ketentuan di dalam Al-Qur'annya adalah bisa ditafsirkan seperti itu. Tetapi yang dimaksud melampaui batasan Allah, kalau ada yang ditambah dan ada yang dikurang dari ketentuan Allah. Makanya wingi Syekh Ali As-Sobuni Pak strik. Kemarin kita contohnya ya, ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak cucu perempuan dia bisa menempati kedudukan sebagai anak perempuan. Nah kalau seperti itu pembagiannya jadi 2/3 kalau 2. Makanya saya lihat Sobuni tidak seperti itu. Karena apa? Tingkat kedekatan dengan si mayit
berbeda. Makanya akhirnya si anak, menurut saya Ali As-Sobuni, si anak dapatnya setengah, bukan 2/3 dibagi 2. Kalau 2/3 dibagi 2 seperti guiding ya, seperti guiding. Nah, kalau di pembagian menurut tingkat kedekatan dengan si mayit, maka anak perempuannya dapat setengah, cucunya dapat 1/6. Itu begitu, sehingga ketemunya nanti 2/3 kalau dikumpulkan, itu sesuai dengan ayat Quran. Yang kedua, dia dapat bagian setengah juga sesuai dengan ayat Quran. Ayatnya itu adalah anak. Yang tersurat di dalam Quran itu anak, bukan cucu. Ya. Jadi ini kan jika napa niki walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahu waladun ila akhirih, yang sebelumnya juga yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal usain. Fa in kunna nisaun fawqasnaitaini falahunna tsulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan, jika anak itu wahidatan cuma satu, anak perempuannya cuma satu, falahan nisf, maka bagiannya setengah. Padahal tadi sebetulnya hierarkinya, kalau anak perempuannya anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia bisa menempati kedudukan sebagai anak. Tetapi yang tertulis di teks Qur'annya adalah anak perempuan saja. Makanya pembagian yang benar adalah mengikut proporsi itu. Bayangkan ketika dijumlah juga tetap totalnya 2/3. Allah menstate dalam Al-Quran juga 2/3 ya. Dan kalimatnya untuk semuanya. Wa in kunna nisaun fawqasnataini falahunna tsulusa ma tarak. Jadi bukan likulli atau yungqasimu bainahuma sulusa, tidak dibagi atas keduanya 2/3, tidak. Totalnya Allah sampaikan totalnya 2/3, makanya setengah ditambah 1/6 ketemunya 2/3. Nah itu Pak. Jadi ayatnya tidak digeser sama sekali, baik teks maupun maknanya, tetapi di dalam pembagiannya adalah menurut hierarki tingkat kedekatan dengan si mayit. Nah ini contoh seperti itu. Dan mentang-mentang itu celah hukumnya ya iso Pak, digawe 2/3 dibagi 2 akhirnya ketemu seperti gaedang. Iki jenenge celah hukum. Makanya ini ngati-ngati hal-hal yang semacam ini. Apalagi zaman sekarang, aduh pun ampun. Nah hukum positif Pak, hukum perdata KUHP, apa KUHP ya? Itu Pak susah. Bojo sing wis dicerai mawon oleh warisan. Ini kalau hukum perdata. Padahal ayat Quran Pak, nak wis dicerai gak oleh bagian warisan. Ketika dicerai ya sudah, dia dapatkan mut'ah. Mut'ah itu pemberian ya dari suami kepada istri yang sudah diceraikan. Tetapi anak tetap statusnya sebagai anak. Hati-hati, anak bahkan wajib suami itu nak istrinya dicerai
wajib memberikan nafkah kepada anaknya, sekalipun anaknya melok ibuke. Wajib. Nah, niku hati-hati. Masya Allah. Soalnya nak ditulis ya bin bapake. Makanya tetap anaknya oleh warisan karena binnya bin ayahnya. Bojone gak oleh karena sudah bukan merupakan istrinya lagi, yang ada ditulis jadinya mantan istri. Pun niki makanya hati-hati terhadap celah hukum niku nak menurut Ibnu Katsir termasuk orang yang melanggar kalau dia mencari celah hukum bihilatin wa wasilatin niki batarakahum ala hukmillahi wa faridatihi wa qismatihi, tetapi biarkanlah sesuai dengan ketentuan Allah, pembagiannya Allah, distribusi yang ditetapkan oleh Allah. Jadi betul-betul Pak, yang paling baik sesuai dengan teks yang ada di dalam Quran, yang dicontohkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kalau kamu mau melakukan ini, jaminannya yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Niki balasannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka akan dimasukkan orang tadi ke dalam neraka jahanam buat selama-lamanya, dan itulah azab Allah yang menghinakan. Ailiqauni ghairu ma hukmullahu bihi wa diddallahu fi hukmihi, yakni orang yang dimasukkan di dalam neraka itu adalah ghayyara ma hukmullah, orang yang merubah hukumnya Allah. Nah, menurut Ibnu Katsir, yang masuk dalam tataran orang yang melampaui batasan Allah yang akan dimasukkan di dalam neraka jahanam buat selama-lamanya adalah orang yang dengan sengaja merubah ketentuan Allah. Ini Pak, hati-hati. Kemudian wa ghadallaha fi hukmi, dan dia menentang hukumnya Allah, dirubah, ditentang. Hati-hati zaman saat ini Pak, atas nama macam-macam. Saat ini ketentuan hukumnya Allah jari ini gak relevan, terutama nak bagiane wong wedok separuh bagiane wong lanang. Di KUH, di hukum perdata ya, hukum perdata itu laki-laki sama perempuan sama. Mane hati-hati jenengan pamos sengketa waris mlebu pengadilan, jangan harap dibagi sesuai dengan syariah. Nah, ini hati-hati, ancaman Gusti Allah seperti itu. Kalau ada perlawanan kamu, gak terima kamu dengan hukum ketentuannya Allah, siap-siap dengan jahanam. Ini diancam oleh Allah. Makanya aja ngawur nggih. Hati-hati. Kenapa? Wa inama yasdaru 'inda 'adami ridha bima qasamahu Allah wa hukmuhu. Orang yang demikian ini kenapa kok nentang
hukum Gusti Allah. Kenapa kok merubah hukum Gusti Allah? Gara-gara orang itu tidak ridho kepada Allah. Makanya Pak, termasuk doa yang disunahkan Nabi pagi dan sore niku kita baca raditu billahi robba. Isuk sore aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Muhammad sebagai utusan Allah dan nabinya Allah. Niki Pak, ini doa sunnah setiap pagi. Artinya apa? Setiap pagi kita itu berjanji mohon kepada Allah supaya hati kita ini ridho atas Allah. Ditentokne Allah apa wae manut. Soalnya awake dhewe gak tau ndonga ini Pak, sering makane gak gelem nurut, gak gelem manut karo Gusti Allah. Bahkan ya ini mau memandang ketentuan Gusti Allah jari gak adil. Kon niku ayo singgahe manungsa niku Gusti Allah. Nak ngarani Gusti Allah gak adil berarti ya nyun sewu kon luwih pinter karo Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya bismillah, sudahlah. Namanya ketentuan Allah itu baik yang enak maupun enggak enak pasti membawa kebaikan. Nah, gak enak. Gak enak. Ketoke gak enak. Di dalam Quran asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang kamu itu suka terhadap sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang perkara itu kamu enggak suka padahal itu baik bagi kamu. Kayak awake dhewe nak lara niku Pak, diwe obat niku kaya sora to. Nek didelok secara kacamata zahir diwe obat iku ya sora pahit. Sing sara meneh niku Pak dioperasi. Nek wong bodho lho iki wis lara kok tambah awake diodel-odel. Tapi nek awake dhewe nurut karo dokter manut ya dadine apik. Awake dhewe nek nurut karo Gusti Allah sing ndadekne menungso sing nyekel ruwe menungso sak jagat Gusti Allah. Nak nurut penak-penak. Wong niku anane wong niku uripe sara gara-gara mboten nurut kali Gusti Allah. Wong niku mboten nurut kali Gusti Allah, Pak. Awake dhewe rusak, ngrusak wong liya. Bahayane niku nek mboten nurut ketentuane Gusti Allah. Awake dhewe rusak, wong liya akhirnya juga melok rusak. Ini ku kaya sepur niku nak mlakune ora ning rile Pak, ning gone embong. Iki sing numpak sepur ya lara kabeh, rusak. Lah embonge rusak, kiwa tengen rusak niku ngoten. Soale mboten liwat rile kan ngoten. Masya Allah. Makanya awake dhewe mendina ndonga niku Pak, pagi sore raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulan nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Walihada yujazu bil ihanati fil adzabil alamil muqim. Maka dari itu orang yang menentang hukumnya Allah, maka orang itu akan diberi balasan ya, yang menghinakan ya, dia nanti dalam keadaan hina dan dalam keadaan disiksa dengan siksaan yang pedih
di dalam jahanamnya Allah. Kenapa? Ning donya menghina Gusti Allah, makanya nanti dia dihinakan. Qala Imam Ahmad hadatsana Abdul Razzaq ila akhiri an Nabi Hurairah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula ya'malu amala ahli khair sab'ina sanah fa idza awsa wa khafa fi wasiyatihi fayahtimu bi syarri amalihi fayadkhulun nar. Niki hati-hati Pak nggih, niki hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia telah beramal dengan amalnya ahli kebaikan berapa? Sab'ina sanah 70 tahun. Tetapi di akhir hidupnya dia berwasiat, yang wasiatnya tadi merugikan ahli warisnya, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Niki hati-hati nggih. Wasiat yang merugikan ahli waris bisa menyebabkan seorang itu matinya su'ul khotimah. Termasuk niki Pak, sapa wae wong hati-hati nggih. Sing wong niku epeh, apa ya epeh, Pak? Apa epeh? Nguasani bondo warisan. Hati-hati. Masih kon amal kebagusan 70 tahun terancam matinya su'ul khotimah. Pokoknya wong sing rakus dengan harta warisan, niki peringatan dari Nabi, itu berpotensi untuk matinya su'ul khotimah. Mulane wong Jawa niku bener Pak. Delok niku matine angel. Sapa? Rata-rata wong matine angel niku wong sing rakus. Rakus bin geragas. Ngentekne bondo nyun sewu niki. Nggih. Aku gak meden-meden Kanjeng Nabi soal sing cerita niki, nggih. Wa inna rajula ya'malu amala ahli syarr sab'ina sana fa ya'tilu fi wasiyatihi wa yakhtimu lahu bi khairi amali fa yadkhulul jannah. Demikian juga kata Nabi, ada seorang laki-laki yang 70 tahun Pak, amalnya amal buruk, tetapi dia ketika membagi warisan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan Allah, fayakhtimu lahu bi khair, maka orang tadi akan mati husnul khotimah. Mulane Pak ojo bangga sampean sembayange gethu. Nggih, ojo bangga nak kon ora adil di dalam membagi waris atau kon epeh terhadap bondo warisan, masuk ibadahe jengkung niku berpotensi besar untuk mati su'ul khotimah. Masih wong waduh mlonat umure sembarang mau dilakoni, tetapi kalau dia adil di dalam pembagian harta waris, dia tidak pernah epeh terhadap warisan, tidak pernah menguasai harta warisan, maka wong sing ngeten iki berpotensi untuk husnul khotimah. Masya Allah, hati-hati nggih. Masya Allah. Fayadkhulul jannah. Qala tsumma yaqulu Abu Hurairah iqra in syi'tum tilka hududullah. Maka jika kamu mau, kata Abu Hurairah, bacalah ayat ini, yaitu tilka hududullah. Inilah ketentuan Allah yang dimaksud. Ayat ini tafsiran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari hadisnya Nabi. Maka urusan warisan ini pegang teguh sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah. Itu untuk diri Pak ya, untuk diri sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lain, kita toleransi. Toleransi apa? Ya udah, namasku kowe butuhmu akeh.
anakmu yo akeh. Ya. Jadi ndak padha lanangi kan ya situ idang padha. Ya. Masih njaluk luwe akeh. Ridho yo Mas gak apa-apa. Tapi dibagi sik ya cara syariat. Engko bagianku tak wehne sampean. Kalau seperti ini tidak masuk dalam kategori niki wau Pak. Dalam kategori melawan hukumnya Allah. Bahkan dia orang yang semacam ini namanya isar. Isar itu apa Pak? Mengorbankan hak dia untuk orang lain. Padahal dia sendiri butuh. Nak wong gelem isar kaya ngono kuwi Pak, bondone dadi barokah. Andai kan dia tidak ridho Pak, kalau tidak ridho, misalkan dioyok karo mase Pak, dioyok karo mase, dia enggak ridho, niki rugi dua-duanya Pak. Misalkan akhirnya bondo itu lepas kepada kakaknya, apa enggak kasihan kakakmu nanti berpotensi untuk mati su'ul khotimah. Ngesakno wis ning donya cacake sora, tanggungane akeh, matinya su'ul khotimah. Delok dengan kacamata batin seperti itu. Ojo kita ini nyun sewu napa niku bertahan dengan hak. Kadang suatu ketika kita itu perlu mengorbankan hak kita untuk orang lain, ikhlas ridho karena Allah. Ngoten Pak. Dan niki Pak nyun sewu, niki sing sering terjadi di keluarga wong sing padha ngerti ngaji nih. Biasanya gegeran karena urusan hak. Tidak ada, karena untuk mencapai orang itu mencapai derajat isar, rela mengorbankan hak orang lain, lah itu Pak, itu perlu iman yang super. Nah bondone mong 1 juta gak masalah, lah nah bondone MM-an 1 triliun. Ya ampun niku Pak. Makanya repot aja nanti bondo akeh tinggalan akeh. Makanya juga akeh kalau di bondo niku. repot mati repot. Bar mati ya repot, sembarang repot. Nah ini cuma ini tadi peringatan ya besar. Kita untuk diri kita pegang teguh. Tetapi nanti kalau ada kakak saudara kita kok pengen sesuatu lebih, sampaikan aja, ini aturan Gusti Allah seperti ini sudah. Setelah dibagi, ini Kak ikhlas tak berikan ke kamu. Mengorbankan hak dia untuk saudaranya. Nak wong sing ngeten iki Pak, pun to. Wong sing gelem ngalah niku bakal pasti akan ditolong oleh Allah. Makanya almarhum Mbah Semengko sinten nggih. Nah niku Mbah Semengko niku kan sembuyane loman ngalah nriman. Wis loman ngalah nriman bisa. Akas ya, akas loman ngalah nriman. Niku sembuyane itu. Masya Allah. Dan benar, ternyata orang-orang yang semacam itu justru yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun hadasana di dalam riwayat yang lain, anna Abu Hurairah hadasa anna Rasul qala inna rajula ya'mul al mar'atu yuta'a bi ta'atillahi sittina sana summa yadurhumul maut fayudharani fil wasiyati fatujibu lahumun nar. Di dalam riwayat yang lain adalah jika seorang lelaki beramal atau seorang perempuan beramal
Bita'atillah, dengan taat kepada Allah, sitina sanah, 60 tahun. Kemudian ketika menghadapi mati, kemudian dia ini berwasiat dengan wasiat yang memudaratkan orang lain, maka wajib bagi dia fatujibu lahum nar, maka dia wajib bagi dia masuk ke dalam neraka. Kemudian dibacakan ayat ini, wasiyati yusobiha audain abaukum wa abnaukum wala tadruna ila akhiri wa dzalikal fawzul azim. Di ayat sebelumnya kan itu sudah disebutkan kita jangan sampai berwasiat yang merugikan ahli warisnya. Maka kalau berwasiat yang merugikan ahli warisnya, berpotensi untuk mati su'ul khotimah, dimasukkan ke dalam jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abdullah bin Jabir dan seterusnya. Niki ngoten nggih. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo nggih, urusan warisan ojo nang-nangan, hati-hati nggih, resikone berat, suul khotimah, masya kon ahli ibadah. Ngoten mawon nggih, lanjutannya minggu depan insya Allah. Minggu depan koyoke prei nggih. Rebu saged, Rebu insyaallah saged, komisi play insyaallah. Ngoten mawon nggih. 2 minggu lagi nak play, ada benar dari Allah, salah dari saya. Enten sinar letah. Kita tuh kalau detailnya seri bagi waris hari Ahad. Koyoke enggak tahu nggih sampai berapa. Nggih, berapa sesi insyaallah. Itu slide kemarin, yang slide kedua belum disentuh ya. Nggih. Slide kedua belum disentuh. Ini nanti saya buatkan lagi slide yang ketiga. Jadi babnya yang kemarin itu adalah dzawil furud ya, orang-orang yang sudah mendapatkan bagian resmi, bagian dari Quran, dari hadis secara terperinci. Kemudian di sesi yang kedua itu adalah bab asobah. Jadi bagaimana orang itu menerima bagian sisa dengan segala macam konsekuensinya. Kemudian nanti bab yang ketiga terkait dengan hajib mahjub. Jadi slide yang ketiga hajib mahjub. Jadi orang yang menghalangi dan orang yang dihalangi untuk mendapatkan hak waris, untuk mendapatkan warisan, bukan hak ya, karena kalau terhalang berarti memang bukan hak dia. Itu begitu hajib mahjub. Kemudian nanti ada satu slide lagi yang terakhir insya Allah, itu terkait dengan namanya aul dan rot. Apa kuwi aul dan rot? Ya kowe didelok. Jadi slide-nya itu masih ada 2 slide lagi edisi insya Allah. Dan setelah itu sebetulnya di kitabnya Ali As-Sobuni itu masih bahas kasus per kasus, Pak. Banyak kasus ini seperti ini, kasus ini seperti ini. Cuma mungkin kalau kita bahas, kemarin pun kitabnya saya Ali As-Sobuni, saya mulai yang menulis slide itu adalah dari bab 3. Bab 1, 2 tidak saya kupas. Kenapa? Karena intinya di bab itu. Bab 1, 2 itu terkait dengan intronya panjang sekali. Cuma saya takjub, masya Allah, takjub ulama luar biasa. Cuma saya lebih takjub lagi zaman Nabi dan sahabat, masya Allah. Dia nggak urusan angka aja dulu, angkanya belum ada angka Romawi. Kemudian untuk aritmatika itu luar biasa, seperti itu. Ya, termasuk itu nanti di belakang kasus aul dan rot. Itu kalau pakai matematika sekarang, Pak, itu operasi limit, Pak. Limit itu padahal itu sebetulnya intro dari diferensial.
intro dari diferensial. Loh itu loh sudah sudah ada di zaman dulu, zaman Nabi dulu ketika angka belum ditemukan. Aku gak ayam loh. Makanya itulah luar biasa. Kemarin waktu saya haji museum di Madinah sana, berkunjung ke sana, dia menjelaskan instrukturnya itu, maka bapak matematika itu adalah Nabi Muhammad SAW karena diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke belakang itu hanya turunannya aja, makanya sampai sekarang seperti itu. Cuma saya juga nggak berani ya nak belajar matematika itu sunnah, tapi yang jelas sunnah. Soalnya diperlukan untuk bisa mengerti tentang kalkulasi matematik. Nggih ngoten mawon, ada benar dari Allah dan salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.